Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rumpot, back with Megan Ica Wijaya. Welcome back to Rumpot. Gimana kabarnya semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Dan thanks banget buat kamu yang sudah baru gabung ya, yang sudah klik video ini. Jangan lupa untuk terus like, subscribe, dan tonton video kita sampai habis. Enjoy. Sahabat Rumpot, gimana nih? Penampilan baru dari studio kita yang sudah all set up. Belum ya? Belum all set up. Tapi ini sudah awal yang sangat-sangat lucu ya, karena saya sudah duduk di sini, belakangnya ada ini nih, gemes banget, masih Grace baru datang. Pengen mainin dari tadi, cuma nggak boleh. Oke, well, episode kriminal malam ini guys, gue akan bahas kasus tragis nih, yang juga sadis, yang sangat mengerikan, yang dilakukan oleh seorang peternak babi atau tukang daging yang merangkap sebagai pembunuh berantai. Yang ternyata dia ini berasal dari Vancouver, Kanada. Kira-kira sampai sini clue-nya ada yang bisa tebak nggak? Tahu nggak siapa tuh si peternak babi? Bukan? Siapa tuh si peternak babi? Oke, daripada makin penasaran, langsung aja seperti biasa kita bahas, tapi sebelum gua masuk ke kronologinya, gua akan mulai dulu dengan biografi tentang si peternak babi tersebut. Here we go. Robert William Picton lahir pada 24 Oktober tahun 1949. Dari pasangan orang tua Leonard Francis Picton dan Louise Helen Arnold. Ini agak susah guys nama-namanya, jadi gue agak nyontek-nyontek dikit. Dia ini lahir dari sebuah keluarga peternak babi di Port Coquitlam, British Columbia di timur Vancouver. Picton ini memiliki seorang kakak perempuan yang bernama Linda Louise Wright. Tapi sayangnya si Linda ini harus dikirim nih untuk tinggal bersama kerabat lainnya di Vancouver. Alasannya nih, karena orang tua mereka itu berpikir bahwa peternakan babi keluarga itu nggak pantas untuk membesarkan seorang gadis muda. Robert ini juga memiliki adik laki-laki guys, yang bernama David Francis Picton. Dia ini udah mulai bekerja di peternakan sejak dia kecil, dan ibu mereka sangat menuntut untuk memprioritaskan babi daripada kebersihan pribadi adik laki-lakinya tersebut. Dan mereka nih dipaksa untuk bekerja berjam-jam memelihara ternak di peternakan mereka. Dia juga sering nih mengirim mereka ke sekolah dengan pakaian yang kurang layak atau bisa dibilang nggak layak sama sekali. Nggak pernah dicuci dan berbau kotoran babi. Sampai-sampai mereka ini di sekolahnya pernah dijuluki sebagai babi bau oleh teman-teman sekelasnya. Picton ini akhirnya putus sekolah guys pada tahun 1963. Dan dia mulai bekerja sebagai pemotong daging. Dia ini terus melakukan pekerjaannya selama hampir 7 tahun sebelum pergi bekerja penuh waktu di pertanian. Lalu pada tahun 1994 dan 1995, akhirnya Picton dan dua saudara kandungnya ini mewarisi peternakan babi keluarga. Mereka nih menjual sebagian tanah warisan mereka dan menghasilkan sekitar 5,16 juta dolar Kanada guys. Pekerja bernama Bill Hiscox menyebutkan nih kalau pertanian itu sebagai tempat yang sangat menyeramkan guys. Kenapa? Karena tempat itu dijaga oleh babi hutan seberat 600 pon. Bayangin tuh, gede banget tuh babi. Gak hanya itu guys, dia ini juga menggambarkan Picton ini sebagai pria yang cukup pendiam, sulit untuk diajak bicara, dan yang sesekali tuh dia nih suka berperilaku aneh gitu loh guys. Ya meskipun nggak ada bukti nih yang membuktikan kalau dia ini terhubung dengan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Pada tanggal 23 Maret 1997,
Picton ini didakwa dengan percobaan pembunuhan terhadap PSK bernama Wendy Lynn Estiter. Selanjutnya, David Picton ini dihukum karena pelecehan seksual pada tahun 1992 dan didenda $1.000 Kanada dan diberikan masa percobaan selama 30 hari. Dalam kasus ini, korban memberitahu ke polisi bahwa David ini telah menyerangnya di peternakan babi miliknya. Tapi untungnya nih, dia ini berhasil melarikan diri, guys. Dan diketahui, Picton juga sudah digugat 3 kali karena pelanggaran lalu lintas pada tahun 1988 dan 1991. Dan akhirnya mereka ini menyelesaikan ketiga klaim tersebut di luar pengadilan. Picton bersaudara ini akhirnya dituntut guys oleh pejabat Port Coquitlam karena melanggar peraturan zonasi dan mengabaikan pertanian yang telah dikategorikan dan telah mengubah bangunan pertanian mereka yang cukup besar di tanah tersebut untuk tujuan mengadakan tarian, konser, dan rekreasi lainnya. Mereka ini mulai mengabaikan juga operasi pertanian nih guys di situs tersebut dan mendaftarkan badan amal nirlaba yang bernama Piggy Palace Good Times Society dengan pemerintah Kanada pada tahun 1996 yang akhirnya mengklaim, mengatur, mengkoordinasikan, mengelola, dan mengoperasikan acara khusus, fungsinya, tariannya, pertunjukan, dan pameran atas nama organisasi layanan, organisasi olahraga, dan kelompok lain yang layak. Acaranya tuh termasuk rave dan pesta liar guys. Pestanya ini menampilkan pekerja seks di Vancouver dan pertemuan di rumah jagal. Peristiwa ini menarik sebanyak 2.000 orang dan anggota Hells Angels yang diketahui sering mengunjungi pertanian tersebut. Selanjutnya nih guys, Picton ini juga mengabaikan banyak tekanan hukum yang semakin meningkat dan mengadakan pesta malam tahun baru 1998. Setelah itu mereka dihadapkan pada perintah pengadilan. Itu dia sedikit biografi tentang Robert Picton Williams, sang peternak babi dan tukang daging. Yang tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja moving on to kronologinya. Here we go. Robert William Picton atau Robert Willie Picton, dikenal sebagai peternak babi atau tukang daging, adalah seorang pembunuh berantai di Kanada. Dia ini juga dikenal sebagai pemerkosa berantai, mantan peternak babi, dan kemungkinan juga seorang kanibal guys, yang diduga sebagai salah satu dari pembunuh berantai paling produktif dalam sejarah Kanada. Setelah putus sekolah, Picton ini diyakini telah memulai pembunuhannya pada awal tahun 1980-an nih, setelah dia mewarisi pertanian keluarganya. Kemudian dia ini ditangkap pada tahun 2002, lalu dia ini dihukum pada tahun 2007 karena pembunuhan tingkat 2 terhadap 6 wanita dan juga menjadi subjek penyelidikan panjang yang menghasilkan bukti banyak pembunuhan lainnya. Picton didakwa dengan kematian 20 wanita tambahan yang kebanyakan dari mereka berasal dari downtown East Side Vancouver. Tetapi tuduhan tersebut ditahan oleh mahkota pada tahun 2010. Lalu Picton dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat selama 25 tahun, dan hukuman ini diketahui sebagai hukuman terlama untuk pembunuhan tingkat 2 di bawah hukum Kanada pada saat dia dijatuhi hukuman tersebut. Selama persidangan hari pertama, pembuktian juri ini menyatakan bahwa Picton ini tuh telah mengakui sudah melakukan 49 pembunuhan guys kepada seorang agen rahasia dari kantor Inspektur Jenderal yang sedang menyamar sebagai teman satu selnya,
The Crown ini melaporkan bahwa Picton ini memberitahu petugas kalau dia ini ingin membunuh wanita lain agar menjadikannya genap 50. 50. Lanjut. Lalu pada 6 Februari 2002, polisi ini mengeksekusi surat perintah penggeledahan senjata api ilegal di properti Picton. Kedua saudara laki-laki Picton ini ditangkap dan polisi memperoleh surat perintah untuk keduanya dengan menggunakan apa yang mereka lihat di properti itu untuk menggeledah pertanian sebagai bagian dari investigasi wanita hilang. Barang-barang pribadi milik beberapa wanita yang hilang nih guys ditemukan di peternakannya si Picton yang sudah disegel oleh anggota gabungan RCMP Kepolisian Vancouver. Lalu nih, keesokan harinya, Picton ini didakwa dengan pelanggaran senjata, guys. Berita tentang kedua Picton ini kemudian dirilis nih. Namun, Robert Picton tetap berada di bawah pengawasan polisi. Pada 22 Februari 2002, Robert Picton ini ditangkap dan didakwa dengan dua tuduhan. Pembunuhan tingkat pertama atas kematian Serena Abotsway dan Mona Wilson. Lalu pada tanggal 2 April, 3 dakwaan ditambahkan nih atas pembunuhan Jacqueline Diane Rock, dan Heather Bottom Lay. Lalu tuduhan ke-6 atas pembunuhan Andrea Josbury diajukan pada 9 April, diikuti segera oleh yang ke-7 nih guys, untuk Brenda Wolfe. Lalu pada tanggal 20 September, 4 dakwaan ditambahkan lagi untuk pembunuhan atas nama Georgina Pepin, Patricia Johnson, Helen Hallmark, and Jennifer Verminger. Habis ini gua makan ginger. 4 dakwaan lainnya nih atas pembunuhan Heather Chinook, Tanya Holt, Sherry Irving, and Inga Ho yang diajukan pada 3 Oktober, sehingga totalnya menjadi 15. Kita lanjut pada 26 Mei 2005, 12 dakwaan ini diajukan terhadap Picton atas pembunuhan sebagai berikut. Kara Alice, Andrea Burhaven, Deborah Lynn Jones, Marnie Frey, Tiffany Drew, Carrie Koski, Sarah DeFries, Cynthia Felix, Angela Jardine, Wendy Crawford, Diana Malnick, and Jane Doe. Sehingga total jumlah dakwaan pembunuhan tingkat pertamanya itu menjadi 27 guys. Dan penggalian berlanjut nih di pertanian hingga bulan November tahun 2003. Biaya penyelidikan diperkirakan mencapai 70 juta dolar Kanada. Dan pada akhir tahun 2003, menurut pemerintah provinsi, properti saat ini dipagari di bawah hak gadai oleh mahkota The Right of British Columbia. Sementara itu guys, analisis forensik ini mengatakan sulit untuk menemukan sisa-sisa jasad para wanita karena mungkin jasad mereka ini sudah dibiarkan membusuk atau sudah dimakan serangga dan babi di peternakan. Lalu pada 10 Maret tahun 2004, pemerintah ini mengungkapkan bahwa Picton ini mungkin telah menggiling daging manusia dan mencampurnya dengan daging babi yang dia jual ke publik. Badan Otoritas Kesehatan Provinsi kemudian mengeluarkan peringatan dan mengklaim lain yang dibuat bahwa dia memberi makan mayat langsung ke babinya. Lalu pada tahun 2003, sidang pendahuluan ini diadakan dan pakaian serta sepatu bot karet yang dikenakan Picton selama penyerangan A-Stater ini disita oleh pihak kepolisian. Pada tahun 2004, pengujian laboratorium ini menunjukkan bahwa DNA dari 2 wanita bernama Borhaven dan Alice ada pada barang tersebut. Lalu pengadilan Picton nih guys dimulai pada 30 Januari 2006 di New Westminster.
Picton ini mengaku nih tidak bersalah atas 27 dakwaan pembunuhan tingkat pertama di Mahkamah Agung British Columbia. Fase persidangan yang mengerikan ini membutuhkan waktu hampir sepanjang 1 tahun untuk menentukan bukti apa saja yang dapat diterima di hadapan juri. Jadi guys, wartawan ini tuh tidak diizinkan untuk mengungkapkan materi apapun yang disajikan dalam argumen. Pada tanggal 2 Maret, salah satu dakwaan ini ditolak oleh Hakim James Williams karena kurangnya bukti. Lalu pada tanggal 9 Agustus, Justice Williams ini memutuskan dakwaan, membaginya menjadi satu kelompok yang terdiri dari 6 dakwaan dan kelompok lain yang terdiri dari 20 dakwaan. Wow. Persidangan ini dilanjutkan pada 6 kelompok hitungan. 20 hitungan yang tersisa akhirnya dipertahankan pada 4 Agustus 2010. Karena larangan publikasi jadi rincian lengkap keputusan tersebut tidak tersedia untuk umum. Tapi guys, William ini menjelaskan bahwa mengadili ke-26 dakwaan sekaligus akan membebani para juri karena persidangan dapat berlangsung hingga 2 tahun dan itu juga akan meningkatkan kemungkinan pembatalan sidang. Tanggal sidang juri untuk 6 dakwaan pertama awalnya tuh ditetapkan pada 8 Januari 2007. Tapi kemudian ditunda hingga 22 Januari. Dan pada tanggal itu, Picton ini menghadapi dakwaan pembunuhan tingkat pertama atas kematian Frey, Abotsway, Papin, Josbury, Wolfe, dan Wilson. Kemudian larangan media pun akhirnya dicabut nih guys. Dan rincian dari apa yang ditemukan selama penyelidikan dirilislah ke hadapan publik sebagai berikut. Yang pertama, selama persidangan Picton, staf laboratorium bersaksi bahwa sekitar 80 profil DNA tak dikenal, kira-kira setengah laki-laki dan setengah perempuan ini telah terdeteksi pada barang bukti. Yang kedua, revolver point 22 yang dimuat dengan dildo di atas laras dan 1 peluru ditembakkan. Kotak amunisi pistol Magnum 357, kacamata penglihatan malam, 2 pasang borgol berlapis bulu palsu, jarum suntik dengan 3 ml cairan biru di dalamnya, dan afrodisiak atau serangga Spanyol, lalat Spanyol, ditemukan di dalam trailer Picton. Dalam rekaman video yang diputar untuk juri, Picton ini mengaku telah menempelkan dildo ke senjatanya sebagai peredam darurat. Lanjut yang ketiga, rekaman video dari teman Picton yang bernama Scott Chop mengatakan bahwa Picton ini telah memberitahunya bahwa cara yang baik untuk membunuh seorang wanita yang kecanduan heroin atau pecandu heroin adalah dengan menyuntikkannya dengan cairan pencuci kaca depan, guys. Rekaman kedua diputar untuk Picton, di mana seorang rekannya bernama Andrew Bellwood mengatakan bahwa Picton ini menyebutkan membunuh pekerja seks dengan cara memborgol, mencekik, kemudian mengeluarkan darah mereka dan mengeluarkan isi perut mereka untuk digiling menjadi makanan babi. Mual langsung gue nih. Yang terakhir, foto isi tong sampah yang ditemukan di rumah jagal Picton yang menyimpan beberapa jenazah korban Mona Wilson. Lanjut pada 9 Desember 2007, juri mengembalikan putusan bahwa Picton tidak bersalah atas 6 dakwaan pembunuhan tingkat pertama, tetapi bersalah atas 6 dakwaan pembunuhan tingkat kedua. Pada 11 Desember 2007, setelah membaca 18 pernyataan dampak korban, Hakim Mahkamah Agung British Columbia James William menghukum Picton seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat selama 25 tahun, hukuman maksimum untuk pembunuh tingkat 2. Dan setara dengan hukuman yang akan dijatuhkan untuk pembunuhan tingkat pertama pengakuan.
Hakim Williams ini sempat berkata guys, dia ini bilang kalau perilaku Tuan Picton ini tuh adalah pembunuhan dan yang berulang kali gitu. Saya tidak tahu detailnya seperti apa, tapi saya tahu ini. Apa yang terjadi pada mereka, yaitu para korban, tidak masuk akal dan sangat tercela. Itu dia guys, kronologi cerita episode kriminal malam ini. Gimana? Ya gue harap kalian nontonnya nggak lagi makan ya, karena agak ganggu sih ya, agak gengges ya guys. Kalau bisa anak kecil juga jangan nonton ya yang kayak gini-gini. Pokoknya gitu, harus jadi penonton yang wise, yang bijak. Oke, nggak usah berlama-lama lah ya. Kita stop dengan kasusnya, sekarang kita back to rumput. Guys, come on, ayo dong, pada komen. Biar cepat meluncur nih giveaway-nya nih, masih pada nungguin tuh ada di situ tuh. Tuh, nggak kelihatan kan? Tuh, nggak kelihatan. Kalau mau tahu cepetan komen. Udah gue kurangin dari 10 video jadi 5 video aja, lo komen di video yang sudah kalian like, ya kan? Terus tulis nanti di komen itu hashtag gue nggak tulis nih gini. Gue mau hashtag rumput naik terus. Terus nanti akan dijapri sama admin kita biar meluncur untuk dikonfirmasi alamat tujuan. Itu aja, untuk hikmahnya nggak ada karena ini brutal ya guys ya, mohon maaf ini mah brutal, emang dia udah terbiasa dengan urusan daging-daging tapi hewan terus ketagihan, jadi mungkin dia nyarinya manusia gitu. Aduh pokoknya don't try this at home lah, pokoknya ngeri. Oke, jangan lupa untuk apa guys, seperti biasa jangan lupa untuk selalu like, subscribe, nyalain loncengnya di sini apa di sini nih ya. Terus share ke seluruh sosial media yang kamu punya. Jangan lupa juga untuk komen sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga untuk selalu tonton video kita sampai habis. Sampai bertemu lagi di next criminal episode. Gue Ica Wijaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeng jeng. Lucu banget. Ding 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 ding.